Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, kelas 6 SDIT Al-Furqan Slawi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah dengan lantaran semoga ilmu kita manfaat dan dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita lanjut di materi lanjutan yang kemarin, ya. Masih di bab indahnya saling menghormati di pelajaran yang pertama. Sekarang poin yang ketiga yaitu mengartikan surat Al-Kafirun, ya. Sebelum kita mengartikan, kita terlebih dahulu mengetahui tentang kenapa surat Al-Kafirun itu diturunkan. Pada dasarnya surat Al-Kafirun itu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah, suku Quraisy, ya. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi dulu itu banyak berhala atau patung-patung yang dibuat oleh manusia kemudian disembah lagi oleh manusia. Itu banyak yang melenceng dan sampai menganggapnya patung tersebut sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi latar belakang daripada surat Al-Kafirun yaitu bahwasanya Nabi Muhammad pada saat dakwah itu banyak orang-orang yang melenceng, banyak orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu menyembahnya sebuah patung. Akhirnya Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Tapi ajakan Nabi itu ditolak oleh para orang-orang kafir, ya. Malah orang-orang kafir mengajak Nabi untuk menyembah berhala. Akhirnya apa? Yang dilakukan Nabi menolaknya dengan tegas ajakan mereka. Bahwasanya kalau kita menyembah selain Allah itu termasuk dosa besar. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai, ya. Soalnya sudah diterangkan di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, katakan bahwasanya Allah itu satu atau esa. Oke, lanjut. Nah, kita akan mempelajari per kalimat atau per kata. Oke, yang pertama. Ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalau arti perkataannya, kul itu artinya katakanlah, ucapkanlah. Ya ayyuha, hai orang-orang. Ya ayyuha, hai al-kafirun, wahai orang-orang kafir. Maksudnya apa? Dari sini Rasulullah berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah, menyeru kepada orang-orang kafir. Ya, maksudnya mengingkari Tuhan
selain Allah. Yang wajib disembah yaitu Allah. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Yang artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya adalah la a'budu. La a'budu itu artinya aku tidak akan menyembah. Dilanjut, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan, berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Jadi secara tegas Nabi Muhammad menolak ajakan orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Arti perkataannya yaitu wala antum, dan kamu bukan abiduna penyembah ma'abudu apa yang kamu sembah. Maksudnya Nabi mengatakan bahwa orang-orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi menyembah berhala. Menjelaskan bahwasanya ayat yang ketiga itu Nabi mengatakan kepada orang kafir bahwasanya mengatakan kepada orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan mereka, tetapi orang kafir itu menyembah daripada berhala. Oke. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum, yang artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang apa yang kamu sembah. Maksudnya wala ana. Ini cepat ya bacanya. Wala ana ya. Ini padahal ada alif. Ini harus bacanya dicepatkan ya. Dan aku tidak pernah abidun menjadi penyembah ma'abattum apa yang kamu sembah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah atau suku Quraisy pada saat itu. Yang ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya adalah wala antum, dan kamu tidak pernah abidun menjadi penyembah ma'abudu apa yang aku sembah. Ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah. Jadi ini penegasan yang kedua. Bahwasanya benar watak orang kafir itu tidak mau menyembah Allah, tapi menyembahnya berhala. Sampai ditegaskan dua kalimat di dalam surat Al-Kafirun. Kemudian ayat yang ke-6 yang ini lakum dinukum waliyadin. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang ke-6 ini, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Arti per kalimat atau perkata lakum untukmu, dinakum agamamu, waliya dan untukku dini agamaku. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Ini adalah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi mengajak dakwah kebaikan untuk menyembah Allah, bukan menyembah berhala, tapi Allah di akhir ayat ini menjelaskan bahwasanya ya sudah. Dalam arti orang Islam
walaupun berbeda agama pada saat ini loh ya, orang Islam dan orang kafir harus atau non-muslim harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Jadi tidak usah menjelek-jelekan, mengatakan A dan B sampai apa gitu, tidak usah. Karena ini berpedomannya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Tadi menurut arti, sekarang kandungan isi daripada surat Al-Kafirun itu apa? Dalam pelajaran ini kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat di dalam lingkungan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama yang lain. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Ya, jadi berbeda agama itu adalah salah satu sifat toleransi kita. Ya. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antara umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Tuh, sudah jelaskan di surat Al-Kafirun. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat agar tentram, hidupnya damai, ya, saling tolong menolong, saling bertoleransi, seperti itu. Kalau kita ayam tentram kan enak hidupnya, maksud dalam arti tidak ada tidak ada paling permusuhan, iri dengki dan sebagainya. Oke, itu adalah poin-poinnya ya dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Itu tadi terkait daripada penjelasan di bab yang masih pelajaran yang pertama terkait mengartikan dan isi kandungannya. Coba kalian untuk tugas, kalian memfoto kegiatan sholat berjamaah bersama, baik boleh bersama keluarga ataupun kamu bersama masyarakat di musola. Ya. Kalau misal di lingkungan keluarga ya boleh difoto ketika berjamaah atau minta fotonya, ya, difotokan dan sebagainya. Itu untuk dokumentasi kalian bahwasanya itulah salah satu bentuk ibadah kita, yaitu khusus umat Islam di dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Ya. Mungkin itu yang Ustadz dapat sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita. Untuk latihan soalnya nanti di video yang berikutnya ya. Terima kasih atas luangan waktunya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.